Karena waktu itu ada SARS, nah ini mengingatkan kita pada SARS. Pandemi SARS awal berarti dia. Tahun itu ada SARS. Sempat turun berarti ya dia. Turun. Jadi pariwisata tuh sempat di situ. Pariwisata itu tapi nggak separah sekarang. Iya. Oke, udah Pikom langsung keluar bosen bikin Syndicate yang sampai sekarang masih ada. Sebenarnya 2000 Syndicate itu apa sih? Agensi atau konsultan? Tadinya desain firm. Simple is a design firm Syndicate. Namanya Syndicate karena pengen agak provokatif aja. Kalau Syndicate harus ingat dengan Mission Impossible gitu. Syndicate. Ya Syndicate. CV atau PT? PT. Udah PT sendiri. Bertiga sama partner baru lagi. Jadi core bisnisnya mau ke arah. Jadi awalnya Syndicate itu desain, oke. Jadi cuma namanya secara brand Syndicate Design. Keren banget. Abis itu cuma bertahan secara konsep mungkin 4 tahun. 4 tahun, tapi 4 tahun lama lah. Ya. Udah punya klien berarti ya? Udah. Apa tuh Syndicate? Panorama akhirnya jadi klien Syndicate. Gak jauh-jauh ya, tarik. Pikomnya hilang? Pikomnya tutup. Jadi berapa tahun sudah atau berapa bulan sudah kita resign? Setelah saya resign November kayaknya saya masuk ke, saya mulai full di Syndicate tuh Maret 2003. Maret 2003. Pikom kalau nggak salah bubar Juni 2003. Jadi, nah kodenya nggak ada, atau kenapa? Dari pelajaran itu kenapa? Kok padahal kan dia kuat ya di megang Panorama, ada klien yang di luar juga masih ada. Kenapa tiba-tiba langsung tutup? Ya mungkin secara strateginya juga berubah kali gitu ya. Saya lihat sih memang padahal masih di klimak-klimaknya zaman itu masih keren banget lah agensi itu. Ya memang ada keputusan manajemen waktu itu untuk semua fokus pada bisnis core-nya. Suruh balik lagi. Karena waktu itu ada SARS, nah ini mengingatkan kita pada SARS. Pandemi SARS awal berarti dia. Tahun itu ada SARS. Sempat turun berarti ya dia. Jadi pariwisata tuh sempat di situ. Pariwisata itu tapi nggak separah sekarang. Iya. Tapi tahun berapa itu kan maksudnya pelajaran 2002, 2003. SARS menguat di Singapura, Hong Kong, dan itu grup tour kita banyak yang kesana, yang outbound. Sementara untuk yang inbound terpengaruh sama Bom Bali 2003. Jadi berturut-turut ya. Tapi reboundnya market waktu itu nggak lama. Di Bom Bali pertama rebound 6 bulan, Bom Bali kedua itu rebound market cuma 3 bulan. Yang susah itu SARS-nya, tapi karena waktu itu endemik, bukan pandemi. Iya. Jadi waktu itu keputusan manajemen kayaknya untuk fokus lagi pada core bisnis yang baru. Itu kita nggak ada ya pas kita udah resign ya? Masih ada sebetulnya. Sempat. Masih ada. Panik, udah gue cabut. Gitu ya? Gitu. Padahal kita udah kan jiwa gue kenapa gue balik lagi? Padahal kita udah punya akun-akun di luar tulis. Itu maksudnya. Buat tadi kan Nissan apa gitu atau motif gitu. Kita bisa hidup kuat gitu. Ya jadi kan masih keren jaya-jayanya pas saat itu gitu. Cuman ya keputusan manajemen kan kita nggak bisa. Kita harus hargai kan. Jadi ego itu yang salah satunya. Faktor bukan ego lah. Iya, variabel itu ya. Jadi faktor lah. Jadi saya pikir ini kalau balik ke back to square kayak waktu ketika masuk kayaknya nggak menarik. Betul, gitu kan. Karena lagi asik gitu. Kan. Kebayang lah gitu. Terus, lagi klimaksnya itu. Tapi ya ketika masuk Syndicate mendirikan things getting better gitu ya. Masuk atau mendirikan? Mendirikan Syndicate 2003, things getting better. Akhirnya Panorama juga kita nggak ada hubungan, nggak ada masalah gitu kan. Ya, mereka percayain lagi untuk rebranding lagi nantinya sampai macam-macam. Rebranding abis tadi endemi sama Bom Bali itu. Mereka rebranding itu 2005 kalau nggak salah. Sudah itu berarti. Segala macam brand architecture. Berarti yang nge-rebranding itu Syndicate.
Yang branding sekarang tuh, logo-logo sekarang tuh sedikit. Jadi whole semuanya atau bagian tertentu? Kan itu brand architecture-nya kita benerin juga. Nah 2000 kerennya apa Pak? Langsung ditunjuk, oh Dewa aja deh, sindikat aja, atau kita kayak pitching juga, ada saingannya juga. Pasti aroma pitching. Itu aroma marketing itu semua ada lah gitu. Matahari apa juga seneng lah gitu. Ada pitching, ya somehow terdapat lah gitu. Jadi periode itu saya berasa balik lagi ke Panorama gitu. Tapi karena megang itu gitu kan. Tapi di luar itu sindikat juga sindikat tuh jadi banyak pegang yang tadinya desain. Nah, desain mulai ada transformasi. Harga desain makin lama makin turun. Karena belum turun, itu belum terlalu turun. Itu ya. Tapi udah kerasa turun ya. Kerasa turun. Dan saya bikin sindikat desain mulai shifting ke digital. Kalau boleh tahu berapa dulu dapat yang rebranding Panorama itu? Itu kan terbesar berarti kan? Ada yang lebih terbesar sih. Oh, tapi yang pertama di Panorama dulu atau sebelumnya itu dulu? Ya, tapi Panorama bisa ngangkat nama kita. Sindikat itu. Jadi ada sindikat, ada Panorama, ada manufacturing, ada Kablindo gitu berpegang juga. Ada hotel juga, Nantara ada berpegang. Jadi sebetulnya sindikat karena ekosistem yang udah dikenal juga di tourism, ya kita kontak-kontakin temen, kentang-kentangnya ya dapat lagi kira-kira gitu. Keren. Terus balik itu berapa lama di sindikat aja sebelum sampai? Jadi sindikat mungkin sebagai sindikat desain itu 4 tahun. 4 tahun ditawarin lagi ke Panorama. Sindikatnya saya ngelihat bertransformasi ke arah menjadi brand consulting. Karena harga desain udah turun, digital juga kita coba belum pasarnya. Ya. Padahal udah nawarin. Udah. Memang dapat klien tetap. Cuman marketnya not as big gitu. Jadi kita akhirnya pikir udah pakai jadiin brand consultant deh. Nah, brand consultant tahun berapa itu brand consultant? 2007 kali ya. Oke. Langsung dapat project apa? Nah, itu mulai escalate ke naik kelas gitu kan. Kita ngomongnya bukan cuma desain tapi business modeling, bisnis proses. Jadi masuknya lebih in depth ke strategic management. Jadi ketika ngasih delivery satu brand itu nggak ngomong dari sisi aspek teknis desain doang, tapi dari sisi manajemennya, bisnis model, sampai bagaimana mesti memposisikan brand di market, ya gitu. Itu sampai 2013, 2012. Pertama kali project yang konsultan itu ada Anantara, itu hotel dari Thailand, chain hotel. Terus juga ada apa lagi? Banyak sih Bang. Panorama termasuk juga masih. Panorama malah lagi sindikat. Udah nggak ini? Apa? Ya udah rebranding. Apa lanjut lagi? Panorama. Dia udah melakukan rebranding, tapi activity kecil-kecilnya kadang-kadang ke kita. Oh kadang. Jadi nggak semuanya gitu. Jadi di brand consulting ini lebih sebetulnya kerjanya lebih panjang, tapi emang lebih strategik sih. Betul. Kebayang. Kalau desain kan dulu kita mau bikin brosur doang. Nah, grand strategic itu kebayangnya nirunya ngedibuka kiblatnya ke arah mana? Ke siapa yang besar-besar di kita? Ke brand consulting ini. Mungkin yang lokal kayak maki-maki gitu ya. Ngawalinnya. Kan kita selalu kan pengalaman kita tuh adalah kita bisa memodifikasi suatu hal yang ada dengan kita. Iya. Gitu. Waktu itu maki-maki agency, bukan agency, jadi branding kan, udah kuat dari zaman saya kuliah juga. Udah. Terus melihat agensi luar juga, bukan agensi apa namanya, konsultan brand. Nah, belum ngerti masalah terlalu dalam. Masih brand gitu ya, masih brand. Padahal banyak orang yang bilang ini PR, padahal mereka masih ngomongin brand sebenarnya gitu. Iya. Belum, tapi balik-balik. Oke, terus akhirnya yang nawarin balik lagi ke Panorama tahun berapa tuh yang balik lagi nawarin masuk tuh Bang Dewo yang nawarin. Beliau sebetulnya ditawarin. Jadi
mungkin penawarannya dari tahun 2012 kali. Oke. Ditawarinya nanti nih kalau kesini lagi karena kita pengen ke depan kita pengen lebih solid. Brand manajemennya juga pengen lebih rekat gitu ya. Persepsi di pasar juga lebih rekat gitu. Saya pikir masuk Panorama, kalau balik lagi ke tourism, apa bedanya waktu itu saya keluar dari Panorama? Betul. Balik lagi ke tourism juga ketika dulu lagi asik pegang brand di luar tuh non tourism. Balik ya. Saya itu sempat ditanya sama temen yang sekarang jadi coach juga, lumayan ngetop tuh, business coach. Dia bilang, kalau balik lagi Panorama, alasannya apa? Itu yang sindikat? Iya, yang sindikatnya. Teman salah satu coach itu? Iya, dia nanya, kenapa balik lagi Panorama? Kan alasan lu ketika bikin sindikat, lu udah bosan. Lu udah bosan dengan tourism. Ya simpel, waktu itu nggak relevan ketika kita keluar dan memutuskan masuk atau mendirikan sindikat. Tapi ketika kita balik lagi ke Panorama, hari ini saya di challenge bukan ngomongin tentang desain doang. Oke. Tapi tahun 2013 nih berarti. 2013 start Januari. Tantangannya untuk membangun brand secara holistik. Jadi bukan cuma manajemen brand manajemen, cuma masuk ke strategic manajemennya juga, masuk ke CSR-nya juga. Belum ada tuh awal sebelum balik lagi tuh belum ada tuh. Ada, tapi memang mungkin belum ada roadmap yang clear. CSR-nya juga masih filantropi. Yeah, karena dikenal dulu saya pas baca-baca annual report kan sustainable CSR, tourism. Iya, itu belakangan baru kita pakai istilah sustainable tourism. Awalnya apa tuh? CSR aja. CSR aja. Padahal emang kayak gitu aja gitu. Sebetulnya kalau dulu CSR pendekatannya ke filantropi. Pas saya masuk, saya ngomong sama CEO, oke, saya join, cuman saya dikasih kesempatan untuk ngembangin CSR-nya ya. Keren. Nggak mau filantropi doang. Itu udah holding ya? Udah holding. Baru banyak. Iya. Mereka kan menjadi holding tahun 2001 pas IPO. 2001. Pas ini. Pas IPO. 2001 kan apa? Masih di Picom. Oke. Nah, itu ditawarin akhirnya itu ada jabatan pertama apa masuk situ langsung VP? VP? Langsung? Ya. Itu pertama kali di VP atau sebenarnya di VP juga? Nggak ada, itu sebenarnya bingung jabatan VP-nya apa sih? Karena nggak ada gitu. Di kreatif kan mungkin paling tinggi kreatif director. Iya, dulu nggak. Di sindikat bisa milih, curang kalau ketemu. Berarti gila ya, 2013 tuh Panorama udah legowo memberikan posisi yang lumayan bagus untuk seorang yang komunikasi ini gitu. Karena ada perusahaan-perusahaan yang komunikasi cuma di bawah unit cukup ini ya, cukup berani ya, strategis. Iya. 2013 belum terlalu ini. Tapi ada 40-an brand, 45 brand waktu itu yang harus dibenerin dulu. Dikelola ini. Ya, artinya kan masih scattered, mesti dirapi-rapihin dulu. Itu kan dirapihin dulu. Dan itu perlu waktu lumayan lama. Kebanggaan awalnya apa untuk akhirnya balik terus gua bisa apa? Keinginan kita semua boleh di mungkin pencapaiannya ketika brand bukan cuma sebagai identitas, tapi brand udah menjadi experience gitu. Itu kan sesuatu yang udah makin abstrak di branding itu experience itu yang luar biasa gitu. Iya, makanya sekarang jarang ada menyebutnya lebih kepada experience, ada chief experience officer kalau nggak salah. Padahal pada prinsipnya bagaimana brand mendeliver promise, kan brand itu ada promise-nya. Itu udah. Jadi kalau udah ngomong branding nanti dulu lah. Sayang nih. Nanti open bener.